Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan bagaimana teknis supaya kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik di Facebook. Jadi yang dimaksud dengan pekerjaan yang baik ini adalah pekerjaan yang cocok buat kita, karena bisa saja baik bagi orang lain, belum tentu baik bagi kita. Kemudian selanjutnya yang kedua, pekerjaan yang baik ini adalah pekerjaan yang benar-benar dibuka oleh perusahaan tersebut. Sebab kita tahu bersama bahwa di dunia internet ini banyak sekali pekerjaan itu dibuka oleh orang lain, tapi sebenarnya bukanlah sebuah pekerjaan yang benar-benar sebuah pekerjaan yang mereka buka. Ada kalanya mereka merencanakan itu untuk tujuan yang tidak baik. Jadi saya akan membantu teman-teman untuk menjaga identitas diri teman-teman di dunia internet, terutama KTP, nicknya, dan juga ijazah dan lain-lain. Itu adalah identitas pribadi yang tidak bisa tersebar luas di internet, sehingga teman-teman di sini harus memasukkan identitas itu ke perusahaan atau tempat yang membuka pekerjaan yang benar-benar bisa teman-teman percaya. Simak terus, dalam beberapa menit ke depan saya akan menunjukkan teknisnya supaya teman-teman bisa mendapatkan pekerjaan yang cocok di dunia Facebook. Baiklah, cara untuk mendapatkan atau mencari pekerjaan, pertama-tama kita cari dulu di sini. Kita cari di sini, kita tulis lowongan pekerjaan ya, lowongan pekerjaan. Jadi kalau misalnya kita sesuai daerah kita, misalnya kalau misalnya kita berada di kota tertentu, kita bisa cari di kota berdasarkan daerah kita. Karena saya berada di kota Bitung, saya akan mencari lowongan kerja Bitung. Kemudian enter. Pada saat kita sudah masuk ke sini, kita akan melihat banyak informasi mengenai lowongan kerja, tapi di sini di kategori kiri itu ada semua. Maksud daripada semua itu yaitu kita melihat semua kategori di sini, yaitu grup atau postingan orang lain atau foto atau video. Tapi di sini saya lihat lebih banyak ke grup. Saya akan masuk ke salah satu lowongan kerja di sini, misalnya contoh informasi lowongan kerja Bitung. Saya klik satu kali. Nah, setelah saya sampai di sini, saya akan melihat lowongan kerja. Bagaimana sih cara supaya saya bisa mendapatkan lowongan kerja tersebut? Saya akan scroll ke bawah. Nah, ini ada beberapa yang meminta lowongan pekerjaan. Ini tapi kita lihat dulu. Nah, kita ambil contoh yang ini. Dibutuhkan segera 25 tenaga muda siap dilatih, dididik. Hal pertama yang harus kita lihat, pertama kita lihat dulu perusahaan ini perusahaan apa. Jadi kita harus bertanya dulu kepada orangnya. Ini dia baru posting. Kemudian dia mengarahkan kepada Google Doc, semacam dokumen ya. Kita klik, kita bisa klik, tapi kita lihat dulu. Ini ada informasi. Kita cari tahu dulu ini perusahaan bergerak di bidang apa. Atau kalau misalnya dia belum berbasis seperti PT atau CV, minimal dia toko apalah, atau misalnya dia tempatnya di mana. Kita harus tahu alamatnya jelas dulu. Kemudian jika kita melihat di brosurnya yang dia bagikan, ini juga kita harus cari tahu perusahaannya di mana. Ini penting ya, supaya nanti kita bisa mendapatkan transparansi terhadap orang yang membuka lowongan kerja tersebut. Nah, kita juga bisa melihat profilnya. Jadi kita bisa klik profilnya. Kita bisa melihat profilnya. Oke. Di sini informasinya mungkin kurang lengkap ya. Jadi saya hanya memberikan atau mereview berdasarkan apa yang dia tulis. Jadi kurang lengkap untuk nama perusahaannya. Nah, ini penting sekali, kita harus cari tahu dulu untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Kurang lengkap. Kita coba cari yang lain. Kita backspace dulu ya. Kita cari lihat yang lain. Nah, ini beberapa teman-teman mencari lowongan pekerjaan. Jadi seperti itu, kita harus mencari dulu, cari tahu nama perusahaannya. Apakah dia PT, CV, atau toko apalah namanya. Jadi kurang lebih itu sangat penting sekali kita cari tahu. Kemudian ketika orang membuka lowongan pekerjaan, nah kita lihat di sini seperti ini. Ketika ada orang yang membutuhkan lowongan pekerjaan, jadi di sini ada hukum supply and demand. Maksudnya hukum supply and demand itu begini. Ada kalanya kalau kita melamar pekerjaan di pekerjaan yang mereka posting, perusahaan posting, kita berebutan. Jadi kita berebutan, jika perusahaan itu kredibel, biasanya kita berebutan, dan tentu perusahaan akan memilih terbaik dari yang terbaik. Tapi jika sebaliknya, seperti ini
akun ini meminta lowongan pekerjaan. Jadi biasanya perusahaan itu yang akan menawarkan. Jadi akun inilah nanti yang akan memilih mana kira-kira yang cocok buat kita. Kita bisa menggunakan metode seperti ini. Tapi metode ini akan jadi bagus ketika profil kita di Facebook itu adalah profil yang positif. Jadi yang dimaksud dengan profil yang positif ini tentu di dalam profil Facebook kita itu banyak hal-hal positif yang kita bagikan, dalam arti kita itu memiliki keahlian begini, kita pernah berstatus bahwa kita pernah membuat ini. Nah, itu akan sangat membuat respek perusahaan, atau membuat perusahaan akan menilai kita bahwa kita profesional di bidang itu. Jadi tapi dengan metode seperti ini sangat bagus juga. Kemudian sekarang saya akan menjelaskan mengenai metode lowongan kerja yang seperti ini. Jadi ada orang yang memposting lowongan kerja, info lowongan dang. Nah, ini dang ini maksudnya info lowongan dang kalau ada inbox, info lowongan dong kalau ada mohon inbox ke saya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi kita bisa lihat banyak yang komentar, di sini. Jadi ada beberapa komentar yang bisa kita lihat. Nah, jadi kalau seperti ini nanti perusahaan dan si pencari kerja itu bisa sama-sama saling komunikasi lewat inbox ya. Ini normal. Baik, ini adalah salah satu lowongan pekerjaan yang dibuka di info lowongan kerja di Kota Bitung, di tempat saya ya tentu. Saya akan melihat atau memberikan review sedikit. Nah, ini cukup bagus karena dia menjelaskan bahwa dia adalah PT Guna Indah Makmur. Nah, ini sangat bagus sekali karena dia menginformasikan nama perusahaannya. Kemudian setelah itu dia juga menginformasikan persyaratannya ya. Jadi kalau kita klik, nah dia menginformasikan persyaratannya. Alamatnya juga sangat bagus sekali. Dia menginformasikan juga alamatnya dan orang yang bisa dihubungi. Hanya yang kurang di sini yaitu si perusahaan belum menginformasikan job desk-nya. Apa itu job desk? Yaitu job deskripsi. Nah, ini penting sekali. Teman-teman harus mengetahui nama perusahaannya, alamatnya di mana, persyaratannya apa, nomor telepon yang bisa dihubungi, dan job deskripsi. Maksudnya job deskripsi itu kira-kira perusahaan ini kalau kita masuk di sini itu akan bekerja apa nanti kita di dalam. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman. Penting sekali untuk mengetahui hal itu. Dan ini sangat penting, perusahaan harus diinformasikan, harus menginformasikan itu awal supaya tidak memakan waktu pada saat para pencari kerja itu baru mau masuk dan baru mengetahui oh ternyata ini mungkin pekerjaannya seperti ini mungkin tidak cocok, atau ada juga yang memang cocok dengan pekerjaan tersebut. Jadi ini sudah sangat bagus, tapi akan sangat bagus jika lebih lengkap. Oke. Kita juga bisa mencari pekerjaan di kontennya Facebook atau di kategori Facebook. Jadi Facebook beberapa atau baru-baru ini mengeluarkan fitur lowongan pekerjaan di sekitar kita ya. Jadi kita bisa langsung mendapatkan pekerjaan di sekitar kita dengan menuliskan di pencarian lowongan kerja. Kemudian kita tekan enter. Nanti kita akan mendapatkan semacam pintasan Facebook seperti ini. Gambarnya bentuknya seperti ini. Ini berisi lowongan kerja yang diposting oleh perusahaan. Jadi perusahaan yang memposting ini atau perorangan yang memposting ini di sekitar area kita. Kita bisa langsung melihat dengan cara kita klik. Nah, kita bisa langsung lihat misalnya di sini lokasinya Manado ya, 150 km. Gaji pekerjaannya itu per jam, ada tambang lokal. Jadi ada tambang lokal, kemudian ada konsultan. Misalnya kita akan melihat ini misalnya contoh tambang lokal. Jadi paruh waktu itu di sini dia menginformasikan ini paruh waktu ya. Jadi paruh waktu itu bukan full time. Maksudnya hanya di waktu-waktu tertentu yang biasa perusahaan tetapkan. Itu kita bisa klik dulu untuk melihat. Kita melihat di sini perusahaannya. Penting sekali kita harus mengetahui ini perusahaan apa. Mungkin di deskripsi kurang lengkap.
Surjatama. Kemudian kita juga bisa melihat profil orang yang memposting. Kalau kita lihat dari profilnya, di sini tertulis Harita Group Mining Division ya, tapi belum tentu mungkin tambang tersebut, mungkin hanya dia bekerja di situ. Wilayahnya itu Tatelu, Sulawesi Utara. Oke. Kita coba lihat yang lain. Kita lihat lowongan kerja yang lain. Jadi ada konsultan properti. Kalau konsultan properti ini dia mirip memberikan konsultasi mengenai perumahan ya. Maksudnya apa sih yang bagus dari perumahan itu? Dan ada interior atau eksterior apa yang bagus atau cocok dengan budget kita di perumahan. Ini konsultan properti seperti itu. Kemudian ada marketing plan. Jadi marketing plan ini pemasaran ya. Jadi yang dimaksud dengan pemasaran ini bisa saja pemasaran via online atau direct sale, pemasaran secara langsung, itu bebas. Mungkin yang seperti ini, administrasi. Jadi kita bisa melihat di lowongan kerja yang Facebook tawarkan ada administrasi. Jadi kita lihat punya sertifikat kompetensi pengelolaan administrasi. Nah, sekarang kita lihat dulu deskripsinya. Kita cek, ini diposting oleh ini, dan kita lihat dia bekerja di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat. Mungkin administrasi yang dia maksud mungkin akan mengarah ke situ, tapi sifatnya mungkin ya. Tapi tidak ada salahnya jika kita melamar di sini. Jadi kurang lebih seperti ini, kita bisa langsung melamar dengan klik. Kemudian kita bisa langsung menaruh informasi kita, alamat email, nomor handphone, dan oke. Jadi kurang lebih seperti itu cara untuk mendapatkan pekerjaan. Oke, jadi kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih.